Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita bertemu dalam seri pembelajaran Laravel. Sebelum kita mulai, saya sapa teman-teman dulu. Bagaimana kabarnya semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat semuanya. Baik, kita mencoba untuk menyambung kembali latihan kita ya. Jadi, kalau minggu lalu kita sudah membahas tentang kalkulator sederhana, ya, di mana pengisian panjangnya itu menggunakan variabel. Artinya statis, tidak bisa kita rubah. Maka pada latihan ini kita akan mencoba menggunakan tema yang sama, tetapi kali ini isian dari angkanya itu kita gunakan form. Artinya apa? Pengisian panjang dan lebar ini, panjang dan lebar itu akan diisikan melalui form. Setelah diisi akan diklik tombol proses, kemudian hasilnya kira-kira seperti ini. Akan tertulis luas segi 4 sama dengan 50. Yang penting lagi adalah alamat URL kita saat dijalankan adalah localhost latihan public form hitung. Jadi poin pentingnya di sini ya, form hitung. Kemudian project saya itu latihan. Kalau teman-teman menggunakan folder yang lain silahkan saja, boleh saja. Kemudian nama controller yang akan kita gunakan adalah masih tetap sama, latihan controller. Kita lanjutkan lagi ya. Sebelum kita mulai coding, beberapa aspek penting terkait dengan form ini adalah yang pertama adalah ada dua text box nanti ya, ada dua teks dengan nama parameternya panjang, name sama dengan panjang, kemudian name-nya sama dengan lebar. Kemudian form metodenya itu menggunakan metode post, actionnya kepada form hitung nantinya. Nah, ini menjadi penting karena parameter ini akan dibaca oleh Laravel untuk memproses program ini. Kemudian ada perintah baru yang akan kita gunakan. Kalau kemarin kita menggunakan root get ya, root get, maka pada pertemuan ini kita menggunakan root post. Itu berkaitan dengan metode yang ada pada form seperti itu. Untuk pemetaan ya, untuk pemetaan nanti di sini ada dua tahap pengerjaannya. Tahap pertama yaitu tahap membuat form, membuat formnya saja. Kemudian tahap kedua adalah proses ketika kita menekan tombol ya, atau proses menghitungnya. Jadi ini adalah tahap pertama, membuat formnya saja. Kemudian ini adalah tahap yang kedua, proses perhitungannya. Kita konsen ke sini dulu ya. Tahap pertama, sebelum kita coding, saya perlihatkan dulu review kodenya biar kita memahami sebelum bergerak. Yang pertama, jangan lupa roots kita itu ada di latihan roots web.php. Jadi saya sengaja menulis ini karena mungkin tidak kelihatan nanti di explorernya ya, pakai edit plus. Kemudian controllernya ada di app http controller pada file yang bernama latihan controller. Ini kira-kira kodenya. Kemudian pada view ya, pada view saya menyimpannya di latihan resource views form hitung.blade.php. Nah, jangan lupa project saya itu latihan. Kalau misalnya Anda menggunakan yang lain, ya diperhatikan saja seperti itu. Oke. Tadi ada parameter panjang ya, yang penting ada meter lebar, kemudian ada action. Seperti itu. Nah, kita mulai dengan pembuatan controllernya dulu. Karena kemarin saya hapus latihan controllernya. Baik ya. Kita membuat controllernya dulu ya. Untuk membuat controller itu buka Laragonnya, kalau sembunyi mungkin biasanya tersimpan di sudut. Cari yang kotak ini. Kemudian masuk ke terminal. Nah, jangan lupa masuk ke project kita cd latihan, enter. Nah, sekarang saya ada di www latihan, ada di project saya maksudnya. Kita membuat controller, jangan lupa perintahnya php artisan make controller. Nama controllernya adalah latihan controller.
Ini dia. Oke, controller sudah selesai dikerjakan. Harusnya dia sudah muncul. Kita hubungkan dulu ya. Kita hubungkan dulu antara roots ya, roots dan controller ini. Kita tidak pakai lagi, saya tutup saja. Nah, pada saat user mengetikkan form hitung di URL-nya, maka dia akan memanggil latihan controller pada metode form hitung. Pada metode form hitung. Jadi karena controller kita masih kosong, maka kita harus kita harus mengetikkannya. Ini latihan controller pada metode public function form hitung. Nah, ini metodenya ya. Oke, kita sudah membuat metode yang kosong ya. Saya isi dulu. Metode ini gunanya untuk menampilkan halaman view form hitung ya. Kalau kita agak lupa bisa lihat-lihat saja pemetaannya. Ini dia. Form hitung itu akan memanggil view form hitung ya, view form hitung. Artinya apa? Form hitung itu belum ada ya, form hitung belum ada, maka kita buat ya file new, kita save dulu di resource. Ini dia di resource views, namanya form hitung.blade.php. Kita save. Oke, kita akan membuat form dulu ya. Kita akan buat form. Saya ketik dulu HTML dulu. Kita buka dengan HTML. Nah, ini untuk bungkusnya ya. Sebenarnya kodenya banyak, tapi saya sederhanakan saja menjadi HTML dan body. Selanjutnya kita membuat formnya. Jangan lupa metodenya post. Actionnya sama dengan form hitung. Nanti kita akan bahas lagi ini. Actionnya form hitung. Saya tutup. /form. Nah, jangan lupa tadi ada dua teks dengan nama panjang dan lebar. Saya ketikkan dulu. Nah, name sama dengan panjang. Kemudian ini saya copy paste biar lebih cepat. Name-nya sama dengan lebar. Kita buat satu tombol ya, proses. Oke, sudah ada post action form hitung, kemudian name-nya panjang, name-nya lebar, ada tombol bernama proses. Saya save dulu. Kemudian saya coba lihat ini. Oh, belum saya panggil. Kita panggil view dulu. Return view, apa nama view-nya? Form hitung. Nah, gini ya. Jadi walaupun misalnya namanya form hitung.blade, maka cukup Anda menuliskan form hitung. Oke, kita coba jalankan dulu. Pada ini juga belum ada ya. Tadi pemetaannya di sini form hitung, maka akan menuju ke latihan controller pada metode form hitung ya. Jadi ke roots dulu, kemudian roots menuju ke controller, tepatnya form
tepatnya metode form hitung, kemudian memanggil view form hitung. Kita coba jalankan saja. Ini dia. Wah, saya lihat dulu Laragon saya jalan apa tidak. Ternyata Laragonnya belum jalan ya. Oke, nah kira-kira seperti ini hasilnya. Jadi ini input panjang, ini input lebar. Nanti kita hiasi ya. Nah, panjang dan lebar. Nah, hingga pada tampilan ini itu tahap 1 sudah selesai. Ya, tahap 1 sudah selesai. Kenapa? Karena sudah berhasil menjalankan semua tahapan ini. Selanjutnya kita akan mencoba untuk melanjutkan tahap yang kedua, yaitu proses perhitungan nilai form yang tadi. Ya, nilai form yang tadi. Nah, tujuan ini ya, jadi kemana dia melangkah itu ditentukan oleh isian isian ini, isian actionnya ya, isian actionnya. Walaupun agak berbeda dengan yang saya ketik, nanti saya akan jelaskan. Artinya apa? Ketika kita menekan tombol proses, sebenarnya akan terjadi perubahan pada URL-nya ya. Pada URL maksudnya akan terjadi perubahan pada ini. Seperti itu. Kita coba saja untuk menekan tombol proses apa yang terjadi. Nah, yang pertama ada error ya. Jadi the post method itu tidak disupport untuk root ini. Ya, kenapa? Karena sebenarnya pada saat kita menekan tombol proses dia akan menuju ke sini ya, localhost latihan public /form hitung. Tapi perhatikan bahwa ada yang namanya metode. Jadi kalau kita ambil teorinya ini ya, jadi ada yang namanya metode. Dalam HTTP itu ada banyak metode ya, tapi yang kita pakai sekarang adalah get dan post. Nah, itu ketahuan dari form dari kalkulator kita. Form method sama dengan post ya. Jadi sederhana saja, Anda tinggal kembali ke rootnya ya. Copy paste saja dulu. Kemudian ini ganti dengan post. Berikutnya ganti dengan post. Alamatnya tetap sama, form hitung ini. Nah, pertanyaannya sekarang, apa tidak ada masalah ya kalau misalnya ini disamakan? Tidak ada masalah. Kenapa? Karena mereka punya namanya metode atau verb-nya berbeda. Yang satu get, yang satu post. Ya. Jadi ketika kita mengetik perintah ini itu akan jalan karena yang jalan itu get-nya. Tapi ketika kita mengetik perintah ini maka yang terpanggil adalah post. Ya, post. Oke, ditangkap oleh ini ya, post form hitung. Kemudian dia menuju ke latihan controller pada metode form hitung. Nah, kalau seperti ini kan salah juga ya. Kita harus bedakan. Ya, kita harus bedakan. Coba kita lihat petanya tadi. Ini dia. Dia menuju ke form hitung post ya. Form hitung post. Coba kita kembali ke editor. Ini form hitung post ya. Nah, form hitung post ini belum ada, jadi kita buat di sini. Kita copy saja biar cepat. Kita tes. Ini kita hilangkan dulu untuk sementara. Kita tes saja dulu. Rutun. Kalau mau tes pakai kata rutun saja. Metode post. Apakah ini dipanggil ya? Apakah ini dipanggil? Coba saya klik proses.
Ada tulisan page expire. Jadi ini harus ada tambahan kode lagi terkait dengan security Laravel. Jadi kalau mau jalan untuk sementara Anda ketik saja dulu ya, tambahkan di sini @csrf ya. Ini apa? Nanti kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Yang penting kita bisa jalankan dulu ke aplikasi ini. Kita kembali dulu, kita refresh. Kemudian pilih proses. Nah, ini sudah jalan ya. Artinya metode postnya ini form hitung post itu sudah dipanggil. Seperti itu ya. Nah, berikutnya bagaimana cara kita menangkap nilai isian mana tadi formnya? Ini ya. Bagaimana kita bisa menangkap nilai ini? Nilai 5 atau nilai isian dari user lah, seperti itu. Jadi caranya adalah sebenarnya bisa menggunakan perintah PHP yang biasa. Kita pakai metode post. Ya, saya kira kalau perintah ini mungkin Anda sudah paham ya, kalau pernah belajar form. Kita akan menangkap nilai dari parameter tadi panjang ini. Text name sama dengan panjang. Coba kita jalankan ya. Setelah ditangkap kita akan tampilkan seperti itu. Kita coba tes kembali. Kita refresh dulu, isi angka 5. Panjang saja ya yang terisi proses. Ini dia berhasil. Kalau saya isi angka 55. Oke. Berarti kita sudah berhasil menangkap. Tetapi Laravel itu menyediakan fungsi ya, menyediakan kelas maksudnya, menyediakan kelas namanya request. Ini ya, namanya request. Itu sebuah kelas yang memudahkan Anda untuk mengambil inputan nantinya, termasuk inputan dari form. Jadi ada 3 ini, cookie dan files. Tetapi yang kita bahas saat ini adalah mengambil inputan dari sebuah form. Gimana cara penggunaannya? Ya, Anda tinggal menambahkan perintah ini ya, memanggil maksudnya. Kita coba ke editornya. Oh, ini sudah ada use illuminate http request. Jadi ini sebuah kelas ya yang biasa kita pakai objeknya. Kita tambahkan saja di parameternya. Nama kelasnya request, nama objeknya nanti request, seperti ini. Kalau sudah seperti ini, kita tinggal pakai variabelnya ini, objeknya maksudnya ya. Caranya adalah kita request, kemudian diikuti dengan nama propertinya panjang. Coba kita tes dulu ya. Kita coba tes dulu. Saya isi angka 22. Coba lihat apa yang terjadi. Ini ada 22. Artinya berhasil menangkap. Nah, banyak hal yang bisa kita lakukan dengan request ini, tapi pada pembahasan ini kita batasi dulu terkait dengan mengambil isian dari form. Makanya sabar saja karena video ini akan berlanjut terus ya. Berikutnya kita mengambil isi form lebar ya. Teks dari lebar. Seperti ini. Kemudian rumusnya panjang kali lebar. Coba kita cetak lagi ya. 4 kali 5 harusnya 20. Oke, sudah berhasil. Kalau sudah seperti ini berarti sampai di sini tahapannya sudah benar. Kita tinggal memanggil view-nya dulu. Caranya adalah return view. Apa nama view-nya? View-nya belum kita buat ya. Coba kembali ke peta.
Nama view-nya adalah ini dia. Nama view-nya adalah proses form hitung ya. Jadi metode ini akan memanggil view proses form hitung. Karena belum ada, maka kita buat saja. Saya save resource views dengan nama proses form hitung.blade.php. Oke, kita buat dulu untuk menampilkan. Saya copy saja ini ya, HTML. Oh, sudah ada. Kemudian ini. Berikutnya saya echo, pasang PHP dulu. Kita tutup. Echo. Tadi apa tampilannya? Ini ya, luas segi 4 sama dengan 50. Oke. Kita belum bisa menuliskan variabelnya karena kita belum mengetahui apa variabelnya ya, apa isi variabelnya. Tapi coba kita panggil saja dulu ya. Saya hapus ini. Saya coba panggil saja. Untuk memanggil tinggal menyebutkan saja nama filenya. Proses form hitung. Ini dia, proses form hitung. Coba kita panggil dulu apakah sudah berhasil. Yes. Kayaknya ada yang saya salah ketik mungkin di form hitung. Coba saya panggil ulang. Ada kesalahan, ada dari proses form hitung. Oh iya, kutipnya saya belum pasang ya. Kutipnya saya belum pasang. Oke, kita coba proses. Ini dia. Hingga tahap ini luas segi 4 sudah dipanggil ya. Cuma kita mau mengirim nilainya. Gimana cara ngirimnya? Sama dengan kemarin, koma. Apa nama variabelnya nantinya? Oke. Namanya luas saya samakan saja. Ini bisa beda ya. Namanya luas, kemudian isinya adalah variabel luas. Nah, jadi nilai ini untuk dikirim ke view ya. Untuk dikirim ke view. Saya pakai titik $luas. Jadi kalau Anda misalnya menuliskan di sini luasnya, maka ganti dengan luasnya seperti itu. Kita coba tes dulu. Saya coba refresh, isi angka 5 misalnya, kemudian isi angka 3, saya proses. Ada yang error, kira-kira apa? Ini tidak dikenal variabel luas. Masa sih? Coba kita latihan controller, luas, panjang kali lebar, proses, tanda kutip luas, harusnya cocok. Mungkin saya belum simpang ya. Kemudian proses form hitung. Coba saya refresh dulu. Ini tadi karena belum saya save. Kalau kita ulang, coba saya isi 4 kali 6, harusnya 24. Oke.
Sampai di sini sudah berhasil sebenarnya. Sampai sini sudah berhasil. Oke, kita lanjut lagi ya. Tadi sudah berhasil. Kemudian ada yang ingin saya tambahkan ya, terkait dengan yang namanya helper ya. Ada beberapa helper, salah satunya adalah helper URL seperti itu. Nah, ini bisa kita gunakan untuk mengenerate sebuah link. Biasanya dia digunakan pada misalnya ini Ahref. Bisa juga digunakan di sini. Ya, coba kita modifikasi sedikit ya biar kita ada tambahan. Jadi ini kalau kita mau back kan itu agak sulit. Jadi kita coba buatkan saja link ya. Kita buatkan saja link di view form hitung. Caranya adalah masuk di sini. Kemudian Ahref sama dengan ya, sebenarnya bisa langsung saja seperti ini ke form hitung seperti itu, kembali /a. Nah, seperti ini. Tetapi Laravel itu memberikan kita sebuah helper ya, yang bisa membantu kita untuk membuat link dengan cara yang pertama adalah bisa pakai seperti ini, kemudian URL di echo dulu, kemudian URL form hitung, URL maksudnya, kemudian dalam kurung tambah kutip, kemudian kita tutup seperti ini. Coba kita tes ya apa yang terjadi. Ini dia ya, nanti kita perbaiki. Oke, berhasil ya. Ini dia. Ini berhasil. Nah, kemudian kita dipermudah lagi oleh Laravel ya. Jadi ada namanya Blade ini merupakan sebuah template engine ya, atau sederhananya begini. Template engine itu memudahkan kita untuk mengetikkan perintah-perintah yang terkait dengan view ya. Bisa menyingkatlah perintah-perintah. Contoh misalnya ini kan kalau mencetak itu pakai PHP echo. Anda bisa ganti dengan perintah ini. Buka 2 kali, kemudian ini juga tutup 2 kali. Ini helper URL namanya. Coba kita jalankan, kita refresh dulu, kita langsung saya proses. Ini hampir ini jalan. Sudah jalan ini, sama dengan yang tadi. Seperti itu. Kemudian ini juga bisa kita tambahkan di form tadi. Ini form hitung ya. Bisa pakai URL, jangan lupa. Bisa pakai echo, sebenarnya kita bisa pakai echo. Seperti ini. Tapi kita bisa meringkasnya dengan menambahkan perintah Blade tadi ya, menggunakan fasilitas Blade. URL buka, kemudian kutip, tutup lagi. Jangan lupa balasannya 2 kali seperti ini, sehingga pengetikan perintah di view itu bisa lebih singkat. Kita coba jalankan dulu. Ini dia 3, 4 proses. Ini berhasil ya, berarti actionnya itu sudah jalan seperti itu. Kalau misalnya mau dibuktikan, bisa Anda lihat di sini view page source, cari view page source, kemudian proses. Ini dia ya, action HTTP localhost public form hitung. Jadi tidak perlu kita, sebenarnya kalau mau ketik ini bisa, tapi tidak perlu ya, tidak perlu. Laravel sudah membuatkan kita sebuah helper ya untuk mengenerate sebuah URL seperti itu. Anda sudah terapkan di form sini, Anda juga sudah diterapkan di proses form URL seperti itu. Oke, sebenarnya ini sudah jalan ya, tapi kita variasi lagi ya.
Tadi form hitung ini biar ada tulisannya, kita bisa tambah placeholder sama dengan input panjang. Kemudian untuk untuk lebarnya input lebar. Seperti ini. Kita save. Oke, input panjang, input lebar. Kalau kita isi itu akan hilang dia. Akan hilang. Oke. Kalau Anda mau supaya dia tidak satu baris, tinggal tambahkan saja BR. Kemudian di save. Ini dia, ya. Oh, ini ada yang kurang rapi. Bisa ditambahkan di sini perintah BR. Turun ya, sudah turun dia. Kalau misalnya Anda tidak mau pakai echo di sini, ya, bisa kita, kayaknya enggak bisa kalau seperti ini. Echo luas segi 4. Coba kita tes saja ya. Bisa tidak? Kayaknya gagal ini. Kita coba dulu. Oh iya, ada kesalahan. Nanti saya lihat ya. Kita kembalikan dulu. Ini cocoknya kalau dipakai di HTML ya. Di HTML misalnya seperti ini. Ini saya hapus. Kemudian luas segi 4 sama dengan ini saya hapus. Kemudian ini saya cetak. Sebenarnya bisa seperti ini. PHP echo luas kan? PHP echo luas buka tutup. Nah, seperti ini. Ini jalan ya. Tapi kalau Anda mau singkat, ini bisa diganti dengan perintah seperti ini, dipersingkat. Ini fasilitas dari namanya Blade ya, templating Blade. Oke, jalan kan? Seperti itu. Oke, pada pertemuan ini Anda sudah bisa menggunakan form ya, itu sudah lumayan. Kemudian bisa menerima inputan, sudah menggunakan kelas request. Di sini tadi menggunakan kelas request. Anda bisa memanfaatkannya. Kemudian sudah ada sedikit tambahan ilmu terkait dengan templating ya, Blade. Seperti ini. Itu sudah lumayan ya. Maka untuk latihan ketiga nanti ini saya tambahkan lagi ya. Karena kayaknya kurang srek rasanya kalau kita latihan tanpa memanfaatkan model ya. Model. Kita bahas MVC. Ini sudah 2 latihan. Sementara kita belum pernah membahas model ya. Seperti itu. Jadi untuk latihan ketiga kita akan menggunakan model ya. Jadi memanfaatkan akses database terkhusus kepada membaca satu tabel. Baik. Terima kasih kalau misalnya ini dirasa bermanfaat. Mohon bantuannya untuk di-share dan like. Dan kalau ada pertanyaan silahkan tanyakan di komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.